Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang gerak melingkar. Nah, materi yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentang gerak melingkar yang dibagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. Antara lain adalah seperti pada caption berikut ini. Jadi bahasan ini adalah yang pertama tentang pengertian gerak melingkar, kemudian yang kedua adalah besaran-besaran dalam gerak melingkar, kemudian yang ketiga adalah macam-macam gerak melingkar, kemudian yang keempat adalah susunan roda-roda silinder, kemudian yang kelima adalah ringkasan rumus pada seluruh persamaan pada gerak melingkar, kemudian dilengkapi dengan latihan soal dan penyelesaian. Materi ini cukup panjang, maka pada penjelasan tentang gerak melingkar ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu menyangkut tentang pengertian, kemudian besaran-besaran dalam gerak melingkar, serta macam-macam gerak melingkar. Nah, sedangkan nanti dilanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu tentang susunan roda-roda, kemudian ringkasan rumus gerak melingkar secara keseluruhan dan dilengkapi dengan soal-soal latihan. Nah baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama ini, yaitu tentang pengertian. Apa pengertian dari gerak melingkar? Definisinya adalah bahwa gerak melingkar itu adalah gerak dari suatu partikel dengan lintasan berbentuk lingkaran. Contohnya banyak sekali. Kalau kita lihat pada contoh alam semesta ini, misalnya kita lihat bumi, bulan, dan matahari, masing-masing beredar pada lintasan masing-masing, maka lintasan bulan mengelilingi bumi ini disebut sebagai gerak melingkar. Karena ukuran dari bulan dianggap sebagai titik, jarak dari bulan ke bumi begitu jauh. Nah, sehingga ini dianggap titik yang mengalami lintasan lingkaran. Demikian juga bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, maka ukuran bumi itu dianggap sangat kecil, sehingga dianggap sebagai sebuah titik pada jarak tertentu terhadap matahari mengelilingi. Nah, demikian seterusnya, itu contoh dari gerak melingkar. Nah, kemudian persamaan gerak melingkar itu dapat dijelaskan seperti pada caption berikut. Jadi ini digambarkan titik P yang mengalami lintasan lingkaran yang digambarkan pada bidang XY. Nah, titik P ini dari posisi X sama dengan 0 dia berputar, mengalami lintasan lingkaran. Nah, kalau pada saat T tertentu telah menempuh sudut sebesar omega kali T, maka posisi titik P ini kalau kita proyeksikan sebagai fungsi waktu, itu menjadi IR cosinus omega T, proyeksi ke arah sumbu X, ditambah dengan JR sin omega T, persamaan 51. Masih ingat pada notasi vektor ya. Jadi I adalah unit vektor ke arah sumbu X, sedangkan J adalah unit vektor ke arah sumbu Y. Nah, kemudian omega kali T adalah sudut yang telah ditempuh. Nah, itu adalah persamaan gerak melingkar vektor posisi sebagai fungsi waktu. Nah, kemudian besaran-besaran yang terkait pada gerak melingkar itu cukup banyak, yaitu yang pertama ada pengertian kecepatan, kemudian ada pengertian percepatan, kemudian ada pengertian periode dan frekuensi. Nah, ini adalah besaran yang terkait dengan gerak melingkar. Kita akan awali dari pengertian kecepatan. Nah, kalau pada gerak lurus itu kecepatan hanya ada satu macam, tetapi pada gerak melingkar itu kecepatan ada dua pengertian. Kita lihat. Kita akan tinjau kembali dari persamaan posisi sebagai fungsi waktu. Jadi gambaran titik P yang mengalami lintasan lingkaran ini, maka posisi sebagai fungsi waktu dituliskan IR cosinus omega T plus JR sinus omega T persamaan 51. Nah, kalau kita pengen menghitung atau menuliskan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu, maka dengan cara mendiferensialkan persamaan posisi sebagai fungsi waktu, ini kita diferensialkan terhadap T, atau V sama dengan DR per dt. Nah, jadi kalau V sama dengan DR per dt dengan memasukkan nilai R posisi seperti pada persamaan 51, itu menjadi D
IR cos omega T plus JR sin omega T per dt. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap T, omega adalah konstanta, R juga konstanta, IJ unit vektor juga konstanta, maka variabelnya hanya terhadap T saja. Turunan dari cosinus adalah main sinus, kemudian turunan dari sinus adalah cosinus. Nah, sehingga V vektor itu bisa dituliskan menjadi main IR omega sin omega T ditambah JR omega cos omega T. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari besar vektor kecepatan itu dengan menghitung akar dari kuadrat komponen unit vektor I ditambah dengan kuadrat komponen unit vektor J. Nah, sehingga besar vektor P dengan tanda mutlak sama dengan akar, ya akar besar atau pangkat setengah, R kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T ditambah R kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, kalau R kuadrat omega kuadrat ini kita tarik keluar, ya dari pangkat dari persamaan sin kuadrat omega T dan cos kuadrat omega T. Nah, kemudian kita tarik keluar dari akar akan diperoleh itu menjadi R kali omega saja. Karena sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T itu sama dengan 1. Nah, jadi kita dapatkan persamaan besar kecepatan sama dengan R kali omega. Nah, dengan mengambil nilai skalarnya ini, maka diperoleh persamaan 52, yaitu V sama dengan omega kali R, di mana V ini adalah kecepatan linier, satuannya adalah meter per detik atau sentimeter per detik, kemudian R adalah jari-jari lingkaran dalam satuan meter atau sentimeter, sedangkan omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per detik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kecepatan ada dua, yaitu kecepatan linier dan kecepatan sudut. Jadi kalau gambaran kecepatan linier itu apa? Yaitu kecepatan yang arahnya selalu menyinggung atau berimpit dengan lintasan yang dilaluinya ini. Ya, jadi ini V linier dan selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi ketika posisi di titik A, maka A ke pusat lingkaran dengan arah V pada titik A ini tegak lurus. Ketika sampai di titik B, ini juga tegak lurus dengan arah jari-jari. Nah, ini adalah kecepatan linier. Nah, sedangkan kecepatan sudut, pengertiannya adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Notasinya adalah omega. Ya, jadi kalau ini titik dari titik mula-mula sampai di sini, ini sudah mengalami perubahan posisi dengan kecepatan sudut omega, nah maka omega ini adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Itu dinamakan kecepatan sudut. Nah, relasi keduanya bahwa V sama dengan omega R yang telah tadi dijabarkan sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah pengertian dari kecepatan. Jadi kalau percepatan maksudnya. Jadi kalau kecepatan tadi ada dua ya, ada kecepatan linier, ada kecepatan sudut. Kalau percepatan ada 5. Ada percepatan sudut, kemudian ada percepatan linier, ada percepatan radial, ada percepatan total, dan percepatan sentrifugal. Apa itu masing-masing percepatan ini akan dijelaskan dengan penjabaran berikut. Nah, kita akan awali dari persamaan kecepatan yang diperoleh dari diferensial posisi sebagai fungsi waktu. Kan ketemu V sama dengan dr per dt, tadi sudah dijabarkan ketemunya ini. Nah, kemudian percepatan itu bisa diperoleh dengan mendiferensialkan sekali lagi terhadap waktu dari kecepatan. Jadi percepatan itu sama dengan dv per dt. Jadi sama dengan d per dt dari vektor kecepatan V min I R omega sin omega T plus J R omega cos omega T ini. Ya, jadi ini kita diferensialkan terhadap waktu T. Nah, jadi kalau ini kita diferensialkan terhadap T, maka turunan dari sinus omega T adalah cosinus omega T, turunan dari omega T adalah omega. Ini sudah punya omega dan R, maka hasilnya adalah R omega kuadrat, cos kuadrat, cos omega T ya, ini cos omega T. Kemudian ini nggak ada kuadratnya mestinya. Kemudian turunan dari cosinus adalah sinus ya. Sinus omega T, turunan dari omega T adalah omega, sudah ada omega 1, jadi R omega kuadrat, ini sinus omega T.
Nah, ini adalah persamaan A secara vektor. Ini sekali lagi ini mestinya kuadratnya nggak ada nih. Ini kuadratnya nggak ada. Nah, kemudian dari persamaan ini, kalau kita akan menghitung besar percepatan, maka sama dengan akar dari kuadrat komponen unit vektor I ditambah dengan kuadrat komponen unit vektor J. Nah, jadi ketemunya sama dengan ini dikuadratkan R kuadrat, omeganya pangkat 4, cos omega T-nya menjadi cos kuadrat omega T, sin omega T-nya menjadi sin kuadrat omega T. Akar besar atau ini pangkat setengah. IJ nggak ikut, min kuadrat menjadi positif. Ya, ini plus ya. Nah, ini mestinya plus. Nah, demikian. Nah, sehingga vektor percepatan, jadi vektor percepatan itu ini bentuknya, kemudian besar percepatan itu menjadi R kuadrat omega pangkat 4 kita keluarkan dari akar, hasilnya R omega kuadrat, kemudian di dalam kurung masih ada cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T. Nah, ini dari persamaan matematik hasilnya 1 pangkat setengah 1, jadi hasilnya tinggal R kali omega kuadrat saja. Nah, ini adalah persamaan besar percepatan sama dengan R kali omega kuadrat. Nah, karena kita tahu relasi antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut itu bisa dinyatakan V sama dengan omega kali R, maka omega ini bisa diganti dengan V per R. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini akan diperoleh persamaan 55. Maka persamaan percepatan yang kita peroleh selanjutnya dinamakan percepatan radial atau percepatan normal atau percepatan sentripetal, itu sama dengan omega kuadrat R atau R omega kuadrat. Kalau substitusi ini bisa dinyatakan dengan V kuadrat per R, persamaan 5. Nah, itu percepatan yang pertama namanya percepatan radial. Kemudian kalau kita diferensialkan persamaan kecepatan sebagai fungsi hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, V sama dengan omega kali R, kita diferensialkan lagi terhadap T, maka akan diperoleh D omega R per dt. Maka dari omega kali R ini yang bisa keluar dari diferensial adalah R, karena nilai R konstan. Ingat, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya lingkaran, jadi nilai R nggak berubah, maka bisa keluar dari diferensial menjadi R kali d omega per dt. Nah, d omega per dt itu selanjutnya dinamakan percepatan sudut, alfa notasinya, ya, sedangkan relasi antara percepatan terhadap percepatan sudut tadi itu A sama dengan R dikalikan alfa. Nah, A yang diperoleh ini selanjutnya dinamakan percepatan tangensial atau percepatan linier. Jadi persamaan 54 itu menggambarkan hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan sudut. Di mana percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan 3 macam percepatan pada gerak melingkar. Yang pertama tadi percepatan sudut, ini pengertiannya adalah perubahan sudut, ya, perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu atau notasinya alfa. Itu sama dengan d omega per dt. Jadi kalau ini gambaran alfanya ini ya ketika mengalami gerak melingkar. Kemudian yang kedua adalah percepatan linier. Percepatan linier itu adalah percepatan pada tepi lintasan atau percepatan yang searah dengan vektor kecepatan atau berimpit dengan lintasan. Itu nama lainnya adalah percepatan tangensial. Nah, itu relasinya adalah A tangensial sama dengan R kali alfa, persamaan 54. Ya. Kemudian yang ketiga adalah percepatan radial. Nah, percepatan radial nama lainnya adalah percepatan sentripetal atau percepatan normal. Nah, itu adalah percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Dan ini berfungsi untuk mengubah vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatan yang berubah karena akan mengalami lintasan lingkaran, jadi arah vektornya berubah terus, dituliskan A radial atau A sentripetal atau A normal sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Ya, persamaan 5.
Nah, kemudian yang keempat adalah percepatan total. Apa itu percepatan total? Jadi kalau kita gambarkan, tadi ada percepatan radial yang menuju ke pusat lingkaran. Kemudian ada percepatan tangensial yang arahnya tegak lurus dengan arah jari-jari atau yang berimpit dengan lintasan lingkaran. Nah, antara vektor A tangensial dengan vektor A radial ini kalau dijumlahkan secara vektor itu dinamakan percepatan total, yaitu jumlah vektor dari percepatan radial dengan percepatan tangensial. Nah, itu dinamakan percepatan total. Maka persamaannya seperti persamaan di mana? Akar panjang ya, A radial kuadrat ditambah A tangensial kuadrat. Nah, kemudian yang kelima adalah percepatan sentrifugal. Jadi percepatan sentrifugal, notasinya ACF ya, sentrifugal adalah percepatan yang dirasakan oleh partikel atau benda yang mengalami gerak melingkar atau percepatan reaksi dari adanya percepatan sentripetal. Jadi kalau digambarkan, yang menuju ke pusat ini adalah percepatan sentripetal, maka yang dirasakan oleh partikel yang mengalami lintasan lingkaran ini adalah arahnya keluar, namanya percepatan sentrifugal. Nah, maka nilai percepatan sentrifugal sama dengan sentripetal, hanya arahnya berlawanan, maka notasi vektornya minus A sentripetal bersama 57. Jadi kalau dinyatakan dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut, maka persamaan A sentrifugal itu sama dengan minus V kuadrat per R atau minus omega kuadrat kali R. Nah, itu adalah besaran yang terkait dengan percepatan. Nah, kemudian pada gerak melingkar masih ada dua besaran, yaitu perioda dan frekuensi. Apa itu perioda? Perioda, notasinya T besar, adalah waktu yang diperlukan untuk melintasi satu kali putaran penuh. Jadi T sama dengan 2πr per V. Ya, dari mana ini diperoleh? Jadi kalau misalnya ini titik yang mengalami lintasan lingkaran, kalau jari-jari lintasan lingkaran yang dilalui itu sama dengan R, maka keliling lingkaran itu kan sama dengan 2πr. Nah, kalau dia bergerak dengan kecepatan linear V, maka waktu yang diperlukan untuk mengelilingi ini dinamakan perioda, itu sama dengan jarak tempuhnya dibagi dengan kecepatan. Nah, jarak tempuh itu sama dengan keliling lingkaran, sama dengan 2πr dibagi V. Nah, karena relasi antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut, kan V sama dengan omega kali R. Jadi kalau V ini kita substitusi dengan omega kali R, R-nya bisa diringkas dengan di atas, itu menjadi 2π per omega. Jadi persamaan 58 menggambarkan perioda sebagai fungsi kecepatan linear sama dengan 2πr per V. Kalau perioda sebagai fungsi kecepatan sudut sama dengan 2π per omega. Nah, kemudian yang keempat adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu kebalikan dari perioda. Jadi pengertian frekuensi notasinya F adalah jumlah putaran yang dilakukan oleh benda yang mengalami gerak melingkar. Ya, jumlah putaran yang dilakukan setiap satu satuan waktu. Nah, frekuensi merupakan besaran kebalikan dari perioda sehingga mempunyai satuan sepersatuan waktu atau seperdetik. Nah, seperdetik ini selanjutnya dinamakan hertz atau disingkat Hz ya. Nah, kemudian seringkali satuan lain frekuensi pada gerak melingkar itu disebutkan dalam satuan RPM. Itu singkatan dari revolution per menit, yaitu jumlah putaran yang dialami oleh benda tiap menitnya. Nah, jadi persamaan frekuensi karena kebalikan dengan perioda, maka F itu sama dengan seperti. Jadi tinggal dibalik dari persamaan perioda. Jadi sama dengan V per 2πr boleh, atau omega dibagi dengan 2 persamaan 59. Nah, itulah besaran-besaran yang terkait dengan gerak melingkar. Nah, kemudian gerak melingkar itu ada beberapa macam. Pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 macam gerak melingkar. Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan. Yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian yang ketiga adalah gerak melingkar sembarang. Gerak melingkar beraturan itu cukup menganalogikan dengan gerak lurus beraturan. Ya.
Jadi gerak melingkar dengan kelajuan atau kecepatan sudut yang konstan, yang disingkat GMB, gerak melingkar beraturan. Persamaannya itu dianalogikan dengan persamaan GLB, gerak lurus beraturan. Karena kalau pada GLB kecepatan atau kecepatan linearnya konstan, kalau pada gerak melingkar beraturan adalah kecepatan sudutnya atau omeganya konstan. Nah, sehingga persamaannya menjadi GLB itu S sama dengan V kali T, maka pada gerak melingkar menjadi theta sama dengan omega kali T. Ini saya perbesar supaya bisa lebih jelas ya persamaannya. Jadi theta sama dengan omega kali T, jadi S diganti theta, V diganti dengan omega, sedangkan T untuk arah lurus dan melingkar itu sama waktunya. Nah, itu namanya gerak melingkar beraturan. Nah, kemudian yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Analoginya cukup dibandingkan dengan gerak lurus berubah beraturan. Karena pengertian gerak melingkar beraturan atau GMBB ini adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut yang konstan. Jadi yang konstan adalah alfa atau percepatan sudutnya. Kemudian persamaannya kita menganalogikan dengan persamaan GLBB. Kita lihat ini tabel berikut ini. Jadi kolom pertama ini menggambarkan persamaan GLBB secara lengkap. Ada A sama dengan dV per dt, ini menjadi alfa sama dengan d omega per dt. Kalau di sini V sama dengan ds per dt, pada GLBB menjadi omega sama dengan d theta per dt. Nah, kalau di sini ada V sama dengan V0 plus minus AT, ini menjadi omega sama dengan omega 0 plus minus alfa T. Kalau di sini ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, maka di sini menjadi omega theta sama dengan, ini mohon maaf salah ketik, ini mestinya omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Ini alfa ya, jadi A-nya berubah jadi alfa. Nah, kalau T-nya masuk ke sini, itu menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS atau AX, maka pada gerak melingkar berubah beraturan menjadi omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa, ini X-nya ini mestinya theta. Ya, plus minus 2 alfa theta. Nah, jadi kesimpulannya gerak melingkar berubah beraturan cukup mengganti saja dari persamaan GLBB. Kalau ketemu A diganti dengan alfa, kalau ketemu V diganti dengan omega, kalau ketemu S ini diganti dengan theta. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan persamaan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gerak melingkar sembarang. Apa itu gerak melingkar sembarang? Yaitu gerak melingkar yang tidak memenuhi persamaan gerak melingkar beraturan maupun gerak melingkar berubah beraturan. Bisa jadi gerak melingkar ini mempunyai fungsi tertentu, ya, sebagai fungsi waktu, ya. Itu namanya gerak melingkar sembarang. Nah, baik saudara sekalian, jadi ini bagian pertama pada gerak melingkar, yaitu yang membahas tentang pengertiannya, kemudian membahas tentang besaran-besaran pada gerak melingkar, kemudian macam-macam gerak melingkar. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk bagian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan nanti pada bagian yang kedua dari gerak melingkar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.